warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama dengan kami di podcast kita Radia Askinah Hairati, Program Studi Pendidikan Khusus Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Halo, perkenalkan aku Joleta Silvana Tairas atau Leta, biasa dipanggil Leta, dari Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta 2021 kelas C. Salam kenal. di sini kita bakal cerita-cerita mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, penasaran kan bagaimana cerita mengenai anak berkebutuhan khusus? Oleh karena itu tetap stay tune di podcast kita. Oke, kali ini kita sudah terhubung secara langsung nih dengan teman kita yang ada di tempat berbeda, yaitu Aning dan Hada. Halo Aning dan Hada. Jadi kita itu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Nama aku Purwaningrum Rahayu dan ini. Dan nama gue ada Aditya Nugraha gitu. Kebetulan kita ngambil jurusan pendidikan khusus C dan kita tuh masih semester 2 angkatan 2021 gitu. Baik, aku sebagai host kedua di sini langsung aja kita ke pertanyaan ya. Nah, kemarin itu kalian kan sudah melakukan observasi. Boleh kita mengetahui terlebih dahulu nama dari anak dan biodata dari anaknya? Boleh dijelaskan Aning dan Hada? Untuk anaknya sendiri namanya Fauzan Kamil ya. Jadi dia masih kelas 3 SD dan kemungkinan sekitar umur 9 sampai 10 tahun gitu. Dan dia juga tinggalnya di Bintaro, Jakarta Selatan gitu. Nah, kebetulan nih si Kamil ini adik dari teman kita yang ada di kelas B. Jadi itu namanya Kakak. Dan itu dia mempunyai dua adik yang memiliki ketunarungan. Jadi saat kita ke sana ya ada ya, kita disambut baik sama orang tuanya. Ya alhamdulillah, jadi orang tuanya itu kayak nggak malu gitu ya punya anak yang memiliki hambatan gitu. Bener-bener ramah deh pokoknya, disambut bang. Alhamdulillah ya, jadi kalian disambut dengan baik ya. Oke, jadi nama panggilannya Kamil. Kalau boleh tahu nih, jelasin dong bagaimana penyebab dari ketuliannya si Kamil ini. Oke, jadi kasusnya itu mulai tahun 2007 dulu ya. Jadi ternyata pas kita tanya-tanya nih, pas tahun 2007 itu di lingkungan rumahnya Farka itu, di rumahnya Kamil itu, tetangga-tetangga itu banyak yang melihara burung dara gitu. Lagi tren burung dara. Iya, dan ternyata burung daranya itu bawa virus, namanya virus burung dara. Dan nggak sengaja gitu, si ibunya itu terinfeksi virus ini. Nah, pas tahun 2007 itu kebetulan kakaknya Kamil itu lahir, namanya Lydia. Dan kasusnya sih sama kayak anak-anak yang lainnya gitu. Pas tidur itu anteng banget, padahal ada suara-suara yang kenceng tapi nggak kegubris gitu. Nah, baru sekitar 2-3 tahun itu diperiksa ke THT dulu dan akhirnya ke dokter, akhirnya didiagnosis kalau hambatan tulang. Dan ya udah akhirnya 2012 ya Kamil lahir. Kami lahir itu selang 5 tahun. Dan ternyata tuh virus yang dibawa dari kakaknya, virus burung dara tadi itu belum hilang sepenuhnya. Dan kata dokter itu sebenarnya virus itu hilang kalau di atas 6 tahun dan itu juga harus dengan pengobatan yang rutin. Nah, akhirnya pada tahun kelima kami lahir itu tanpa pengobatan apapun. Jadi tuh kami tuh lahir tanpa itu ya, ada ya. Tanpa ada pemeriksaan tanpa lagi. Pemeriksaan lagi. Jadi karena orang tuanya mikir, oh selang anaknya itu jaraknya beda 5 tahun gitu. Jadi karena jaraknya udah jauh banget mikirnya gitu, udah aman ya. Ternyata enggak, ternyata virusnya itu masih ada dan ternyata Kamil juga nular dari virus itu sendiri. Ternyata menurun. Oh, jadi ketunarungannya itu karena adanya virus dari burung dara. Terus gejala-gejala ketulian yang dialami Kamil ini seperti apa ya? Kalau untuk gejalanya sih ya kayak anak-anak yang tuli total ya, benar-benar tuli, kayak benar-benar nggak bisa dengar sama sekali. Sama sekali ya, betul. Desibelnya itu udah nggak kesisa sama sekali. Udah di atas 100 desibel kata mamanya. Dan kalau untuk respon sendiri ya dia kalau suara tuh benar-benar udah nggak bisa, jadi harus ada sesuatu, Ada sentuhan gitu ya. sentuhan atau getaran gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada getaran ya dia nggak bakal respon. Kayak contohnya Lydia kemarin pas wawancara, dia itu kalau ada suara petir ya dia nggak bakal takut karena emang nggak bisa dengar sama sekali. Kecuali kalau misalkan petirnya itu sampai kayak bikin rumah getar. Iya, ada getaran. Atau enggak notifikasi dari HP lah, notifikasi dari HP itu juga harus digeterin baru dia bisa ngeliat oh ada sesuatu. Oh, jadi selama 1 tahun itu anak ini tidak dapat merespon suara seperti petir yang sangat keras seperti itu ya. Lalu bagaimana sih respon dari keluarga?
tetangga dan orang-orang sekitar setelah mengetahui Kamil ini memiliki ketunarunguan. Nah, bagaimana sih interaksi antara Kamil dengan teman-teman sebayanya atau dengan lingkungannya? Apakah dia diterima ataukah bahkan sebaliknya gitu, dia malah dicemooh atau dibully seperti itu? Untuk respon dari keluarganya sendiri itu pada mendukung ya, menurut narasumbernya kemarin. Jadi itu tantenya, omnya, kayak nenek kakeknya juga mendukung sang ibu ya. Namanya ibu yang mempunyai anak itu kan pasti ada down, ada fase lagi di bawah. Pokoknya itu saling mendukung ya deh. Support banget dari pihak keluarganya. Saling support. Dan untuk lingkungan pertemanannya, menurut narasumber kemarin itu dia sempat mengalami pembulian oleh teman-teman sekitarnya ya deh ya. Iya. Jadi tuh Kamil itu nggak dibolehin main keluar di lingkungannya. Jadi dia cuma boleh main sama teman-teman sekolahnya aja. Jadi ternyata Kamil itu kena dibully, dan dibully itu mulut di atasnya ini perosotan ingus ya kalau kata kita ya, dibakar gitu. Pas pulang dia langsung masuk kunci ke kamar gitu. Terus ibunya kan merasa ada yang aneh, kenapa nih anak gitu kan. Terus pas itu ternyata ada luka di sini. Ada luka bakar gitu. Nah, dan ternyata si ibunya itu nanya nih ke temen-temennya kemarin yang ngajakin si Kamil main. Tapi ya namanya juga anak-anak kan nggak ngomong aku lah ya. Gimana sih namanya bocah. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana harapan dari orang tua dan kalian terhadap Kamil di masa depan? Apa yang orang tua harapkan terhadap Kamil di masa depan? Bagaimana kehidupan masa depannya? Boleh disampaikan di podcast kali ini menjadi pertanyaan terakhir dari kita. Nah, untuk harapan orang tuanya itu nggak tinggi-tinggi. Kemarin kata mamanya ya waktu kita wawancara, jadi itu seperti harapan orang tua pada umumnya yang ingin anaknya mandiri hidup sendiri, berkeluarga, dan bisa menafkahi hidupnya sendiri. Ya, jadi ternyata Kamil ini di sekolahnya itu lagi diikutin banyak les. Kemarin sekitar 3 ya. Iya, ada renang, ada silat, Sama melukis. Nah, jadi dicari tahu nih bakatnya Kamil tuh di mana. Jadi pas udah tahu bakatnya Kamil di mana tuh bisa dikembangin lagi. Nah, kalau bakat udah dikembangin kan otomatis kayak bisa cari duit sendiri dari bakatnya itu. Jadi orang tuanya tuh berharap kalau bakatnya udah muncul terus ya Kamil ini bisa mandiri untuk kedepannya gitu. Terus juga untuk kita ya sama sih, kalau untuk kita harapannya untuk anak-anak seperti itu ya. Jadi apa ya, dia karena hambatan ya, apalagi total ya. Gak muluk-muluk kan kayak nggak mungkin tuh kalau misalkan ibarat kata yang tuli total jadi polisi, pilot. Itu kan ada itunya sendiri ya, kriteria masing-masing. Jadi ya pastinya yang terbaik aja sih untuk Kamil sama Lydia aja gitu. Berprogres dan bisa berprestasi aja itu juga udah bagus banget untuk kita. Kita juga jadi seneng melihatnya. Jadi kesimpulannya di podcast kali ini bahwa Kamil memiliki ketulian atau ketunarunguan setelah 1 tahun setelah diintervensi karena masih adanya virus di dalam rahim sang ibu, sehingga anak tersebut terserang virus dan mengalami ketunarunguan. Dan orang tuanya pun sangat support ya, karena kakaknya juga pernah mengalami ketunarunguan, jadi orang tuanya lebih sigap menangani hal seperti ini, dan keluarganya pun sangat support dan menerima serta membantu sesama gitu. Lalu harapan untuk Kamil di masa depan, semoga Kamil menjadi manusia yang lebih mandiri, manusia yang lebih bisa menjaga dirinya sendiri. Itu harapan dari orang tuanya. Semoga dari podcast kali ini kita semua bisa mengambil hikmah, bisa menjadikan ini sebuah inspirasi di masa depan, dan semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.